Tata ibadah Minggu HKBP Resort Helvetia, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah mempersatukan kita dalam ibadah ini. Sekarang kita sudah memasuki Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita hari ini, melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 257 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Allah dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan yang mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 24 ayat 1.
tetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina ini. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP. Kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi gereja HKBP akan menyelenggarakan sinode periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala rencana jahat, jauhkanlah dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah,
Lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kende nomor 223 ayat 1 dan ayat 2. Epistel firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 690 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 750 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan pada minggu hari ini, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersekutu dengan Engkau. Pada saat ini Tuhan, Engkau akan menyapa kami lewat firman-Mu. Bukakan hati, jiwa dan pikiran kami dan kuasai di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di halat Batak sesomaldo tabege si paingot minatoras tu boruna nanayang marhamulian iko patuduhonom mudo pabaho boruni raja. Tunjukkanlah bahwa kau ini boruni raja dari sikap dan perbuatanmu. Sering kita dengar sebutan anak niraja dohot boru niraja. Masai ulido padohanon bahwa anak dan boru raja harus ditunjukkan semua sikap dan perbuatannya harus hormat, marsahala, baik dan sopan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan dari umatnya Israel di dalam nats ini. Karena kasih dan anugerah Allah, bangsa Israel dipilih menjadi umat Allah. Maka haruslah seluruh sikap dan tindakan umat ini menunjukkan bahwa mereka umat pilihan Allah. Mereka haruslah atau wajib menjaga kekudusan, karena Allah adalah kudus. Karena perbuatan yang tidak kudus adalah pelanggaran akan kekudusan Allah yang mengundang murka dan hukum dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah anak Allah yang telah dipanggil dan dipilih karena iman percaya kepada Yesus Kristus di dalam kasih-Nya. Maka haruslah menunjukkan karakter Allah, yaitu hidup dalam kekudusan, menunjukkan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, yang tidak serupa dengan dunia ini. Unang sarobang dohot portibion. Iman kita haruslah berbuah, melakukan kehendak Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi terang yang mengusir kegelapan, menjadi garam yang memberikan cita rasa yang enak. Dimanapun kita hadir atau berada, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Bila semua orang Kristen secara konsisten menunjukkan buah-buah imannya dalam hidup kesehariannya, pasti akan mampu mengubah atau membuat
transformasi di dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kita akan sikap yang harus kita tunjukkan. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, jangan menyebarkan berita bohong atau hoax, unang pararat berita gap-gap yang bisa mengacaukan masyarakat, dapat membunuh karakter bahkan mempermalukan seseorang. Jangan meniru orang yang menyebarkan hoax supaya viral di media sosial. Sokrates, seorang ahli filsuf, mengatakan tips supaya jangan menyebar berita bohong atau gosip, yaitu molo tajalo berita, jumolo mata sukun apakah yang kita dengar itu sebuah kebenaran, supaya jangan berkata ninna atau berita buruk. Kemudian boha nadinggad doo nanaing si basahatoni marguna doi, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang menyemangati dan membangun kesatuan, perkataan yang jujur, songon nasiniraan ma hatamuna. Yang kedua, katakanlah kebenaran, hatidak koma nasito. Ini menyangkut kesaksian tentang orang lain, tarlumobi di pengadilan. Kalau ada tuduhan kita harus berani mengatakan benar kalau benar, salah kalau salah. Unang songon naridok ni upama, suhar bulu ditogu halak, dohot iba manogu suhar. Karena kesaksian kita menentukan reputasi, kehormatan, dan masa depan orang lain. Karena Allah membenci orang yang bersaksi palsu. Ima nadipatik pasiahon. Yang ketiga, harus berlaku adil, terlebih kepada orang miskin dan orang asing. Sikap mengasihi, menghormati, serta menolong sesama, terutama yang lemah, adalah bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Dengan cara ini kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Terlebih di kondisi saat ini pandemi COVID-19, mari kita saling menolong, terutama yang terkena dampak virus corona. Yang keempat, kasihilah musuhmu, hakolongi musuh. Kita juga jangan pernah membiarkan rasa permusuhan mereka kepada kita menghambat kita untuk membantu mereka dan milik mereka. Nadenggan bain tu musumi, aidoston na paggugu gara tu ulunado molotobain nasongoni. Ima tadana sisian di Tuhan Yesus kita. Yang kelima, padao dirims yang suap menyuap dohot korupsi. Yang menjadi tema minggu ini, iman Kristen mengajarkan bahwa korupsi menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Korupsi bertentangan dengan hakikat manusia sebagai mitra Allah. Korupsi merupakan penyakit yang berakar pada jiwa manusia yang telah rusak karena sifat egois, karena roh keserakahan, kerakusan. Padahal hukum yang terutama bagi kita justru harus mengasihi sesama, meneladani Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Karena itu orang Kristen harus malu melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia kita ini ada suap menyuap, memberikan sesuatu untuk mempengaruhi pejabat untuk mengambil keputusan. Ini dilarang firman Tuhan hari ini. Ayat 8 dikatakan jangan menerima suap. Mengapa? Karena suap akan membuat mata orang menjadi buta. Bukan buta secara fisik, tetapi hati nuraninya buta. Karena akan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Yang seharusnya benar menjadi salah. Karena itu suap adalah tindakan tercela yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajari kita supaya meneladani Yesus Kristus yang rela memberikan dirinya di kayu salib menebus manusia dari dosa karena kasih-Nya. Maka kita pun harus saling menolong, saling mengasihi. Masih ruban mamorsan akan aduk-duki di Galatia 6 ayat 2. Sehingga semua kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menyapa kami, mengingatkan kami, mengajari kami. Supaya kami hidup seturut dengan perintah-Mu.
menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Kau sukai. Biarlah kami senantiasa menyatakan kebenaran, dan biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Biarlah kami menunjukkan karakter hidup kami sebagai pengikut-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami di dalam Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka kesehatan. Berikan apa yang kami butuhkan dalam setiap saat. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menaungi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang yang daripada-Mu. Kami boleh bersaksi tentang kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 730 ayat 1 dan ayat 2, mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.